Pukul 4:20, sirina imsak sudah sayup-sayup terdengar. Dan seperti biasa, insting bertahan hidup kita mengambil alih. Demi mencegah kehausan di siang bolong, kita membanjiri lambung kita dengan bergelas-gelas air putih sampai rasanya mau muntah. Logika kasarnya, makin banyak air yang masuk sekarang, makin lama kita bisa bertahan nanti siang kan? Tapi mari kita jujur, apa yang terjadi 2 jam kemudian? Anda bolak-balik ke toilet, urin Anda berwarna bening jernih seperti air mineral itu sendiri. Dan saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, tenggorokan Anda kembali kering kerontang. 1,5 liter air yang Anda minum tadi pagi seolah-olah numpang lewat saja. Mengapa? Di episode ketiga Kimia Ramadan ini, kita akan membongkar salah satu miskonsepsi biologi terbesar yang kita lakukan setiap tahun. Kita akan masuk ke dalam anatomi ginjal, membedah kimia di balik membran sel, dan mempelajari mengapa hidrasi itu sama sekali berbeda dengan sekedar minum air. Siapkan catatan Anda, selamat datang di Bisa Kimia. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi ketika Anda meminum 1 liter air murni sekaligus dalam waktu 5 menit. Di dalam otak Anda, tepatnya di hipotalamus, ada sensor canggih yang bernama osmoreseptor. Tugasnya adalah mengukur kepekatan atau osmolalitas darah Anda. Normalnya, darah kita memiliki keseimbangan yang presisi antara air dan zat terlarut, seperti natrium dan kalium. Ketika air sebanyak itu masuk ke aliran darah secara tiba-tiba, darah Anda mendadak jadi sangat encer. Kepekatan natrium turun drastis. Bagi tubuh, darah yang terlalu encer adalah kondisi darurat. Ini bisa menyebabkan sel darah membengkak atau tekanan darah kacau. Jadi hipotalamus segera bereaksi. Ia mematikan produksi hormon yang bernama ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ADH ini ibarat satpam ginjal. Kalau ADH aktif, dia menyuruh ginjal menahan air di dalam tubuh. Tapi karena darah Anda sedang kebanjiran, satpam ini disuruh pulang. Hasilnya, ginjal Anda membuka bendungan lebar-lebar. Air yang Anda minum dengan susah payah saat imsak tadi dibuang semuanya ke kandung kemih dalam waktu 1-2 jam. Itulah kenapa urin Anda sangat jernih di pagi hari. Tubuh Anda tidak menyerap air itu. Tubuh Anda sedang membuangnya demi menyelamatkan nyawa Anda. Ini membawa kita pada hukum biologi dasar. Air di lambung Anda tidak membebaskan Anda dari rasa haus. Anda baru terhidrasi jika air tersebut berhasil masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda. Dari extracellular fluid atau cairan luar sel menuju intracellular fluid atau cairan dalam sel. Lalu, bagaimana cara air masuk ke dalam sel? Disinilah ilmu kimia mengambil peran. Sel kita dikelilingi oleh membran lipid, lapisan lemak. Air tidak bisa seenaknya keluar masuk. Untuk menarik air masuk, sel menggunakan konsep tekanan osmotik dan alat utamanya adalah sebuah ajaiban biokimia yang disebut pompa natrium kalium atau sodium potasium pump. Ini adalah mesin nano di dinding sel Anda. Ia terus-menerus memompa natrium keluar sel dan memasukkan kalium ke dalam sel. Proses ini menciptakan perbedaan muatan listrik dan perbedaan konsentrasi. Aturan kimia sederhananya begini, air akan selalu mengikuti natrium dan elektrolit lainnya. Kalau Anda minum air murni yang kandungan mineralnya 0 atau sangat rendah dalam jumlah masif, air tersebut tidak punya kendaraan pengantar atau elektrolit untuk menariknya masuk ke membran sel air. Air itu hanya menggenang di luar sel sampai akhirnya dibuang oleh ginjal Anda. Inilah rahasia terbesarnya. Hidrasi sejati bukan cuma butuh H2O. Hidrasi butuh natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Air putih murni tanpa elektrolit saat perut kosong justru akan membilas cadangan mineral tubuh Anda, membuat Anda makin dehidrasi di siang hari. Lalu, bagaimana caranya kita memasukkan air agar tersimpan lama dan dilepaskan pelan-pelan selama 14 jam kita berpuasa? Jawabannya bukan minum air, tapi makan air. Di dunia nutrisi dan biokimia, ada perbedaan besar antara bulk water atau air biasa di gelas ini dengan air yang ada di dalam struktur tanaman seperti di buah semangka atau mentimun ini. Air di dalam buah-buahan dan sayuran tidak mengalir bebas. Ia terikat dalam matriks fiber, pektin, dan struktur sel tanaman. Beberapa ilmuwan menyebut fase ini sebagai gel water atau structured water.
Ketika Anda memakan semangka saat sahur, airnya tidak langsung membanjiri lambung dan darah Anda secara tiba-tiba. Matriks fiber tanaman ini bertindak seperti spons biologis. Sistem pencernaan Anda harus menghancurkan fibernya dulu pelan-pelan. Hasilnya, air dilepaskan ke aliran darah secara konstan, tetes demi tetes selama berjam-jam. Karena pelepasannya pelan-pelan, osmolalitas darah tetap stabil, alarm panik di otak tidak berbunyi, hormon ADH tetap terjaga, dan ginjal Anda tidak akan membuang air tersebut secara prematur. Ditambah lagi, air di dalam buah sudah berikatan secara alami dengan ion kalium dan magnesium. Ini adalah cheat code hidrasi terbaik dari alam. Airnya masuk pelan-pelan, membawa elektrolit, langsung ditarik ke dalam sel. Perfect. Berdasarkan semua sains rumit tadi, mari kita formulasikan protokol sahur yang chemically correct untuk mencegah kehausan. Langkah pertama, stop banjir air. Jangan pernah meminum lebih dari 500 mili atau sekitar 2 gelas medang di satu waktu. Bagilah isian air Anda dari mulai buka puasa sampai sahur secara bertahap. Langkah kedua, buat air Anda berstruktur. Saat sahur, jangan cuma minum air putih kosong. Tambahkan sejumput, ingat, sejumput saja, bukan sesendok, garam laut alami atau Himalayan pink salt ke dalam gelas air hangat Anda. Garam alami mengandung natrium dan jejak mineral lain yang langsung mengaktifkan pompa natrium kalium di sel Anda. Atau opsi yang jauh lebih elegan secara molekuler, biji chia atau selasih. Ketika biji chia direndam air, serat larutnya, mucilage, menyerap air 10 hingga 12 kali lebih banyak dari beratnya sendiri, mengubah air biasa menjadi gel water. Minum air rendaman chia saat sahur akan memastikan air tersebut tertahan lama di usus Anda, melepaskan hidrasi secara bertahap hingga siang hari. Ditambah lagi, air di dalam buah sudah berikatan secara alami dengan ion kalium dan magnesium. Ini adalah cheat code hidrasi terbaik dari alam.